Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Di hari yang baru ini, kiranya saudara semua penuh dengan semangat untuk memulai pekan ini dalam iman pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu sampai saat ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan sediakan berkat dan kebaikan bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 3, ayat yang ke-19. Tertulis demikian, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Saudara yang dikasih Tuhan, situasi dunia berubah. Teknologi semakin canggih, internet semakin kencang, dan ada banyak perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Tapi berkebalikan dengan itu saudara, justru ada orang-orang yang tetap sulit berubah. Seiring dengan perubahan zaman, ada orang-orang yang tetap tidak mau berubah. Maksud saya adalah tidak mau berubah menjadi lebih baik. Sekalipun sudah diberi nasihat, teguran, diberikan kesempatan, tapi tetap saja tinggal dalam kebiasaan dan pemikiran yang lama. Bayangkan saudara menegur orang yang suka minum minuman keras. Sudah menegur mereka supaya mereka melepaskan kebiasaan minum minuman keras karena sangat berbahaya bagi mereka. Bukan hanya berbahaya bagi organ-organ tubuh mereka, tapi berbahaya pada saat mereka mabuk dan pulang ke rumah. Sebab mereka tidak tahu jalan ke rumah. Bukannya sampai ke rumah, tapi mereka malah sampai di selokan. Dan mereka mengira itu adalah tempat tidur. Ada setidaknya 3 tipe orang yang sulit untuk berubah. Yang pertama adalah orang yang merasa dirinya selalu benar. Orang yang selalu merasa benar, dia tidak mau dikritik, tidak mau dinasehati. Menutup matanya, telinganya terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Tidak mau belajar. Apakah diri kita masing-masing termasuk orang yang suka merasa diri paling benar atau paling tahu segalanya? Kalau demikian, kita termasuk orang yang sulit untuk berubah. Tipe yang kedua adalah orang yang terikat dengan kenyamanan hidup. Dia merasa sudah nyaman di posisinya sehingga dia tidak mau melangkah keluar dari zona nyamannya. Tidak mau melangkah mengikuti panggilan Tuhan karena sudah merasa nyaman di posisinya saat ini. Tidak mau dan tidak siap untuk mengalami hal-hal baru karena merasa sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Abraham dipanggil Tuhan keluar untuk menuju tanah perjanjian, meninggalkan zona nyamannya. Kita tidak boleh tinggal dan terikat dalam kenyamanan kita, saudara. Tipe yang ketiga adalah orang yang tidak punya harapan, yang selalu putus asa, merasa saya tidak bisa, saya keadaannya sudah begini, tidak mungkin bisa berubah, tidak ada harapan di depan. Putus asa, putus harapan membuat putus semangat, tidak lagi punya gairah untuk menjalani hidup. Dan ini sulit untuk berubah, saudara. Kunci perubahan ada di pikiran kita. Itu sebabnya di dalam ayat ini, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, di situ dikatakan, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Sadarlah berbicara tentang pikiran kita. Kondisi kesadaran di mana kita berbalik dari paradigma atau pikiran yang lama, pikiran yang dulu, menuju kepada pemikiran dan paradigma yang baru. Selama kita tidak mencapai suatu kesadaran atau standar pemikiran yang seharusnya, maka kita tidak akan mengalami perubahan karena tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah biasanya adalah orang yang tidak sadar akan kondisinya.
Itu sebabnya Tuhan mau kita sadar, saudara. Sadar dan kemudian berubah. Kalau kita masih hidup dalam kebiasaan lama, hidup dalam dosa, mari berubah, bertobat, dan jalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Berubah, saudara. Jangan kita merasa diri kita lebih benar, jangan merasa paling tahu, jangan terikat dengan kenyamanan, dan miliki harapan di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa berubah menuju kesempurnaan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan dan penuntun bagi kami, menjadi terang bagi langkah kaki kami, keputusan-keputusan kami, tindakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau ikuti pembentukan dari Tuhan. Bentuk kami menjadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu. Ubah pikiran kami yang salah. Bentuk hati kami Tuhan menjadi benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, jamah kami ya Roh Kudus, dan ubahkan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam persoalan, lawatlah ya Tuhan. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan saat ini. Ada mujizat ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.